Baik, saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya. Para panelis, boleh silahkan duduk di barisan paling depan. Ya. Dan secara terkhusus saya ingin mengundang moderator kita, Pak Tino Rila Sebayang, dosen program studi hubungan internasional Universitas Pasundan sebagai moderator kita pada sesi hari ini. Dipersilakan mengambil tempat. Baik, terima kasih kepada MC. Selamat sore semuanya. Ini last session ya. Jadi saya harapkan semuanya masih bisa semangat. Ya, mungkin satu informasi teman-teman tadi yang ikut pembukaan, deep condolence perlu diinformasikan. Mungkin kita mengambil beberapa detik untuk condolence terhadap Bapak Dr. Riza Nur, karena beliau tadi malam kita masih dinner tapi tadi pagi meninggal dunia. Nanti di depan akan ada kursi yang kosong, itu sebagai bentuk penghargaan terakhir kita kepada beliau. Beliau adalah dosen hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada. Jadi untuk beliau, we should take moment of silence. Oke, thank you. Aplaus dulu untuk kita semuanya. Baik, untuk semua hadirin, hari ini sesi terakhir kita berbicara soal diplomasi ekonomi scorecard, mengukur sepak terjang diplomasi ekonomi Indonesia. Nah, mungkin langsung saja untuk pemateri pertama atau panelis pertama. Tadi sebelumnya di sesi yang B juga orang yang sama juga. Mari kita panggilkan kepada Bapak Muhammad Lutfi untuk naik ke atas panggung. Beliau adalah Menteri Perdagangan di tahun 2020 sampai 2022. Kemudian dipersilakan juga untuk beliau adalah senior fellow dari FECI, yang kebetulan juga dosen saya waktu saya kuliah di Universitas Indonesia. Kepada Mas Sofwan Albana dipersilakan untuk mengambil tempat. Untuk panelis kita yang paling cantik untuk hari ini, kepada Mbak Dayu dari Universitas Bina Nusantara, dipersilakan mengambil tempat. Baik, para hadirin, mungkin sedikit saja kita langsung memulai. Scorecard mengukur sepak terjang diplomasi ekonomi Indonesia. Berbicara soal catatan tentang diplomasi ekonomi Indonesia, mungkin kita perlu juga ketahui bahwa secara praktik maupun konseptual, diplomasi adalah how to pursue interest by projection of power. Jadi bagaimana memproyeksikan power demi mendapatkan kepentingan. Secara sederhana seperti itu. Nah, akan tetapi kompleksitasnya pada aspek power nih, Pak. Nanti saya kerucutkan ke sana juga nanti. Aspek power yang secara sederhana mungkin saya kutip dari Jeffrey Ahart, Pak. Bahwa mengetahui power negara cuma 3 saja secara sederhana. How the capabilities, how to manage own resource. Lalu influence another actor. Lalu yang ketiga berbicara soal measurementnya pada konteks existing and influence the system. Nah, pada konteks power tersebut, Pak, yang dikaitkan dengan diplomasi ekonomi Indonesia sebagai Menteri Perdagangan di tahun 2020-2022, kita ketahui bahwa tadi juga sebelumnya ada nih opening speech dari perwakilan Kementerian Perdagangan yang mungkin nanti akan relate ke pertanyaan yang ya dari Dirjen, kalau nggak salah Dirjen dari Perdagangan, saya juga tadi namanya agak lupa, Pak. Cuman yang saya highlight justru berbicara soal OECD dan BRICS. Nah, sebelum ke Pak Lutfi dulu nih, ke audiens biar semangat. Siapa yang sepakat bahwa Indonesia lebih baik masuk OECD? Wow. Masuk BRICS? Lantas yang lainnya bagaimana? Nah, mungkin kita akan kupas tuntas karena begini mungkin para hadirin. Tadi saya menangkap sebuah pesan yang menggelitik, Pak Lutfi. Pesan yang menggelitik dari pemerintah, saya bisa bilang pemerintah tentunya. Bahwa seolah sejak tahun 2007 kita itu sangat
mengejar sekali pengen masuk OECD. Padahal secara target standar, menurut pandangan beberapa ahli yang melihat bahwa syaratnya terlalu tinggi, demokrasi, lalu berbicara soal GDP. Tapi kita seolah mengejar itu sebagai pride. Di sisi lain, beberapa bulan yang lalu, mungkin bulan lalu, kita juga Indonesia diundang dalam KTT ke-40 BRICS. Dan ternyata BRICS hanya menambah 6 negara dan tidak ada Indonesia di dalamnya. Bahkan tadi pun agak sedikit, mungkin teman-teman juga ngeh bersama kita, beliau dari Kementerian Perdagangan melaporkan tentang OECD begitu semangatnya, Pak. Tapi begitu BRICS, oke, kita ikut juga kok ke KTT-nya. Lalu yang ingin menjadi pertanyaan begini, mungkin untuk Pak Lutfi. Di tengah permasalahan antara kemana orientasi kita secara diplomasi ekonomi dan khususnya perdagangan, tentu OECD dan BRICS adalah blok perdagangan untuk membuka aksesibilitas. Menurut Pak Lutfi nih, lebih baik yang mana apabila melihat bagaimana pangsa pasar Indonesia yang sesungguhnya mengalami stagnasi ke barat dan mulai beranjak meningkat ke wilayah timur. Tapi kontradiktif di saat Indonesia justru lebih menstimulan masuk OECD yang itu jelas adalah barat. Itu kontradiktifnya, boleh kepada Pak Lutfi untuk dikomentarin, Pak. Ya, jadi saya tadi itu juga ditanya, sebenarnya masalah diplomasi ini macam-macam. Jadi tadi ada 3 profesor urusan diplomasi. Saya ingin menyederhanakan tentang diplomasi ini, tentang seperti kehidupan bertetangga. Jadi saya mau ini dulu ya, meskipun kalau dilihat background saya ini pengusaha. Saya ini ikut politik, bekas kepala BKPM, bekas menteri perdagangan, tapi saya 2 kali jadi duta besar. Karena memang is my new found love nih tentang pergaulan. Karena memang anak gaul gitu loh. Tapi karena saya ingin kepada teman-teman yang terutama profesor-profesor diplomasi ini, saya tuh selalu kalau ke pentok gitu ya, saya tuh selalu bilang begini, ini kalau hidup bertetangga, saya tuh pingin jadi tetangga kayak macam mana gitu loh. Atau kalau saya kepentok di dalam suatu rumah tangga, kebetulan tuh saya bilang kalau saya ini Cinderella ketemu sama Drusilla, saya ini mesti kayak gimana. Jadi kalau saya kayak Indonesia ini adalah Cinderella, saya ketemu Drusilla dan Ibu Tiri, saya mesti kayak gimana. Nah, dari situ saya langsung bikin proyeksi trajektori Indonesia mesti bagaimana. Nah, dari situ kita lihat tentang pertama dulu nih G20. Isi G20 itu sebenarnya apa sih? Gitu ya. Kita diundang kan pertama kali G20 itu kalau nggak salah kita diundang tahun 2009 atau 2010. Keputusan G20 itu yang paling penting itu sebenarnya adalah menyelesaikan tentang financial sector. Waktu negara-negara barat rusak financial sektornya gara-gara Fannie Mae dan ya pokoknya gara-gara pinjem-pinjem financial sector urusan real estate financialnya. Sebenarnya itu. Yang paling penting urusan perdagangannya itu adalah jangan tambah urusan teks di urusan perdagangan. Non tarif. Titik. Nggak ada yang lain. Gitu loh. Dan itu dilakukan hanya kepada negara G20 dan undangannya. Kalau nggak salah undangannya cuma 2 negara waktu itu. 1 Singapura, kedua kalau nggak salah saya Chile. Penting? Penting. Hidup mati? Sama sekali tidak. Gitu ya. Itu Drusilla sama Mama Tiri terpaksa ikut. Jadi adik-adikku,
semua nurut di situ. BRICS pada saat itu sudah ada. BRICS itu mamah tiri, namanya Rusia. Vladimir Putin pada saat itu tidak berkuasa, yang berkuasa namanya siapa? Medvedev. Jadi mamah tiri sekarang pada saat itu sedang minum vodka, jadi tidak terlalu ganas dia, gitu loh. Jadi itulah keadaan situasi dunia pada saat itu. Sekarang BRICS ini agak berubah sedikit. Hari ini kita berhadapan dengan yang dinamakan Thucydides trap. Ada yang tahu Thucydides trap? Thucydides trap dikasihkan perumpamaan terhadap situasi ketika Sparta berhadapan dengan Athena. Terjadi 2000 tahun yang lalu. Terjadi perubahan kekuasaan dunia pada saat itu. Power berubah. Setelah 2000 tahun peradaban ini, hanya 4 kali yang tidak berakhir dengan perang. Jadi 16 kali terjadi, hanya 4 kali yang tidak berakhir dengan perang. Kalau ini berakhir dengan perang antara Tiongkok dan US, maka peradaban Asia akan hancur. Jadi abad 21 ini adalah peradaban Asia. Indonesia pada tahun 2045 diproyeksikan akan menjadi negara keempat ekonominya di dunia. Akan berpenghasilan 23.000 per kapita. Kalau berakhir abad 21 ini dengan perang, maka sirnalah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi. Oleh sebab itu, Indonesia beserta seluruh diplomat dan aparatnya berusaha sedemikian rupa untuk menyiasati, mengharapkan, untuk memastikan tidak ada perang di teater Asia. Kita memastikan bahwa perekonomian Indonesia attach atau bersinggungan penuh dengan Tiongkok dengan harapan kalau ada apa-apa tidak akan terjadi gesekan yang berarti dengan Tiongkok. Kenapa? Kita lihat mereka mulai dari Scarborough Shoal di Filipina, kemudian turun ke atol di Vietnam, sekarang mereka putar-putar di semenanjung Malaysia. Setelah itu proyeksinya akan ada Brunei dulu, kemudian akan di Indonesia. Jadi bayangan kita kalau dia sampai di Indonesia, ya udah kita pergi ke Amerika, beli 2 skuadron F-15, help, terus pinjam 120 triliun buat WUS, Mayday, cabut, off the record ini. Ya, ini bercandanya. Tapi ini adalah diplomasi. Kita berharap sampai 2045 tidak ada gesekan. Vietnam, negara komunis, tetapi mempunyai strategic relationship sama Amerika Serikat. Bisa dibayangkan nggak? Negara komunis tetapi mempunyai strategic relationship sama Amerika Serikat. Kita negara demokrasi mempunyai nilai-nilai yang sama dengan Amerika Serikat, tidak punya. Jadi itu mereka tuh kalau negara strategic relationship tuh
punya hubungan itu tuh apa namanya 2+2 tiap tahun hubungannya. Kita nggak punya, tapi mereka punya. Ini udah dikasih waktu nih. Ya udah silakan, minta maaf, Profesor. Mungkin itu. Tidak berani Pak Lutfi untuk mengatakan OECD ya. Jadi tidak berani. Jadi ini OECD kan atau BRICS, ini coba sekarang ini. Jadi sekarang kita bicara ke OECD. Apa nih tentang OECD-nya yang paling penting? Jadi gini, OECD ini adalah, jadi saya tuh setiap saya jadi Menteri Perdagangan, jadi saya Menteri Perdagangan 2 kali. Setiap tahun saya diundang sama OECD. OECD ini kantornya adalah di tempatnya Baron Rothschild. Tempatnya Marshall Plan di Paris. Untuk menunjukkan bahwa ketika kita datang ke situ, batasan bahwa Anda menjadi negara berpendapatan tinggi. Berpendapatan tinggi itu ketika kita, negara kita ini mempunyai pendapatan per kapita, kalau tidak salah saya tahun 2020 itu 12.500. Tetapi ada beberapa batasan-batasannya. Nah, ini kayak apa ya? Kayak target yang buat Indonesia itu di depan mata. Penting nggak? Penting. Hidup mati nggak? Tidak hidup mati. Tetapi buat negara-negara, misalnya contohnya Thailand pada tahun 2006, penting. Dapat nggak dia? Tidak dapat. Malaysia tahun 2012 hampir dapat. Dapat tidak? Tidak. Yang dapat sejak tahun 69 hanya beberapa negara. Singapura, Korea, Taiwan, gitu loh. Jadi kalau ditanya buat ego suatu negara sebelum 2045 untuk menunjukkan kepada founding father bangsa Indonesia bahwa Indonesia telah berhasil menjadi negara yang sukses. Ini seperti Alan Budi Kusuma sama Susanti. Kita telah berhasil menyampaikan bangsa Indonesia pada, apa itu kalau di depan preambul Undang-Undang Dasar itu? Pintu gerbang kemerdekaan, bahwa kita sudah sampai, sudah masuk, sudah sampai, maka ini sangat penting. Baik, terima kasih Pak Lutfi, saya langsung potong saja. Close dulu teman-teman. Menarik, mungkin saya agak sedikit menstimulan karena di depan ini ada 2 profesor, dalam artian ada akademisi. Mungkin begini, yang saya tangkap dan saya catat dari statement Pak Lutfi berkaitan dengan South itu sekarang, Asia itu sebagai pusat peradaban. Oke, tapi mohon maaf, dalam orientasi kebijakan diplomasi ekonomi Indonesia belakangan ini dipandang seolah kayak ibu-ibu naik motor Pak, lampu sen ke kiri belok ke kanan. Mohon maaf Pak Lutfi, nanti mungkin kita, ini stimulan untuk para profesor. Kenapa saya berkata begitu? Karena tadi, satu sisi pride dikejar untuk masuk OECD karena semua negara di OECD adalah negara maju. BRICS negara berkembang, tapi malah ditolak jual mahal. Di sisi lain ada semangat Global South yang ingin disuarakan. Tapi orientasinya, wah ngejar-ngejar Amerika, ngejar-ngejar. Nah ini yang mungkin saya butuh sekali, kita semua mungkin butuh pandangan dari Mas Sofwan. Seperti apa pandangan Mas Sofwan terkait orientasi diplomasi Indonesia yang Global South ini? Apakah memang hanya sebagai komoditas politik saja untuk dikemas kepada konstituen misalnya? Atau memang itulah nilai yang seharusnya kita terapkan Mas? Karena saya rasa tadi kayak ibu-ibu yang lampu sen ke kiri belok ke kanan. Dipersilakan kepada Mas Sofwan. Mohon izin Pak Lutfi, kebetulan beliau ini duta besar pas saya waktu itu sedang belajar di Jepang Pak. Jadi, Nihongo Hanashimasen. Saya tahun 2007 sampai 2013 di Jepang, jadi sempat ketemu beberapa waktu, tapi kebetulan saya di Kyoto jadi cuma beberapa kali telisipan Pak, mungkin. Diri sumaikan, daigaku.
Ya, jadi apakah Indonesia seperti makhluk terkuat di dunia gitu ya, belok kanan tapi sennya ke kiri. Tapi menurut saya problem dengan ekonomi internasional adalah dia bukan seperti kita lagi naik motor di jalan yang pilihan jalannya cuma kanan dan ke kiri gitu ya. Jadi ketika kita membangun hubungan ekonomi tentu kita berharap kita mendapatkan manfaat dari transaksi internasional yang beragam, dari perdagangan, investasi, dan beragam transaksi ekonomi lain sebanyak-banyaknya ke arah yang semakin beragam, terutama karena dunia yang semakin kompleks yang kita hindari adalah ketergantungan yang tinggi terhadap salah satu, begitu kan? Jadi mungkin analoginya bukan sen kanan belok kiri, mungkin analoginya adalah kita mengatakan bahwa ya kita ingin membangun hubungan baru ke pasar-pasar yang baru gitu ya, tetapi kita nggak datang-datang juga ke sana. Gitu. Kenapa begitu? Menurut saya karena begini, karena hubungan ekonomi itu kan sesuatu yang real. Ekonomi itu kan soal Anda punya apa dan Anda tidak punya apa dan kemudian Anda mau menukarkan itu dengan yang lain. Anda punya modal tapi tidak punya sumber daya untuk diolah supaya bisa ditingkatkan nilai tambahnya. Maka yang pada kelebihan modal di negara-negara maju cari tempat untuk nanam yang nilai tambahnya bisa lebih tinggi daripada dia taruh di negaranya sendiri misalnya. Tapi di sisi lain kita misalnya punya sumber daya, kita belum bisa ngolahnya, kita butuh kemudian mendapatkan nilai tambah dengan kira-kira yang butuh di sini, yang butuh ini siapa dan seterusnya. Jadi ada faktor struktural di situ. Misalnya ketika Indonesia pengen membuka pasar-pasar baru pun gitu ya, ke pasar-pasar baru, ada faktor struktural yang membuat transisi ini kan tidak begitu mudah terjadi gitu ya. Pasca Perang Dunia Kedua, misalnya hubungan ekonomi di wilayah ini kan dikondisikan melalui desain dari para pemenangnya yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat misalnya kemudian membangun struktur ekonomi triangular kan. Bagaimana hubungan ekonomi itu dibangun antara Jepang, Amerika Serikat dan Asia Tenggara. Awalnya Cina dikeluarkan dari situ. Kenapa? Karena Cina komunis nanti bisa jadi ancaman. Baru belakangan di dalam sistem triangular ini Cina dimasukkan di tengah jalan kan setelah ada rapprochement ya. Kebetulan kemarin orang yang cukup bertanggung jawab pada rapprochement-nya, Henry Kissinger, baru saja meninggal begitu kan. Tapi struktur ini membuat ekonomi kita selama berdekade-dekade itu didesain untuk kemudian berfungsi dalam sistem triangular ini. Maka pasar tradisional kita adalah arahnya ke Pasifik ya, Asia Timur dan Amerika. Dan yang di seberangnya Pasifik dijembatani oleh Atlantik ya Eropa begitu kan. Dan untuk kemudian mengubah struktur ini itu juga bukan hal yang mudah karena berkaitan juga dengan struktur domestik kita gitu. Jadi selama misalnya proses industrialisasi kita masih mengalami stagnasi, kita masih jualan barang yang sama misalnya dengan teman-teman di sesama Asia Tenggara atau sesama negara berkembang yang lain, mau tukeran apa? Barangnya sama gitu, yang mau dijual sama gitu kan. Karena itu ada faktor path dependence dan struktural ini yang membuat walaupun kita misalnya berupaya membangun pasar baru, komplementaritasnya dan macam-macamnya belum terbentuk semacam itu. Itu satu. Jadi ekonomi itu bukan cuma soal keinginan. Ekonomi juga adalah soal struktur. Kita punya apa dan kita bisa apa. Makanya perdagangan itu nggak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi kita secara luas. Pertama adalah kayak posisi kita dalam pembagian kerja internasional. Apakah kita masih mengandalkan sektor ekstraktif dan apa yang bisa kita sediakan itu kan menentukan kita akan berdagang siapa dan bisa membangun hubungan ekonomi seperti apa. Yang kedua adalah struktur domestik kita kan, seberapa jauh kita bisa mendorong industrialisasi. Apakah kalau kita sekarang lihat angka industrialisasi kan kita mengalami stagnasi ya, kita mengalami relatif deindustrialisasi yang cukup lumayan. Yang membaliknya saya kira butuh kerja yang cukup keras. Nah selama struktur ini tidak diubah ya kita akan sedikit banyak
posisinya akan relatif sama dan membuka pintu-pintu baru agak challenging. Makanya kita mengapresiasi upaya untuk mencoba memberikan nilai tambah tadi kan. Baik Mas Sofwan, terima kasih Mas Sofwan. Mungkin nanti kita akan lanjut lebih jauh tentang bagaimana structure. Terima kasih. Plus dulu untuk Mas Sofwan teman-teman. Terima kasih ya. Tadi Pak Lutfi mengatakan bahwa Asia sudah menjadi peradaban baru hari ini, porosnya ke sini. Cuma tadi agak sedikit beda tadi. Salah satu capres tadi malah berani bilang vicim parabellum. Kalau mau damai ya siap untuk berperang. Tapi kalau Pak Lutfi mungkin lebih melihatnya jaga saja biar tidak chaos. Tapi itu menarik Pak. Kalau dikaitkan pula dengan penjelasan dari Mas Sofwan melihat triangulasi struktur. Strukturnya memang harus begitu. Tidak harus hitam putih. Tidak harus bicara saya tidak mengatakan harus begitu. Tetapi kenapa kita nggak bisa belok kiri walaupun sudah sen kiri? Karena motornya itu belok sendiri gitu. Baik, kebayang Mas Sofwan. Saya udah kebayang bagaimana structure menggiring kita. Maka saya akan ke panelis ketiga berbicara structure. Di tengah Indonesia yang berada pada level middle power nih Mbak Dayu nih. Bagaimana challenge masa depan Indonesia untuk tadi structure menyetir kita kata Mas Sofwan. Saya bisa pahami, tapi kita juga harus punya posisi. Jangan cuma nanti adanya post power syndrome yang saya amati, maaf, post power syndrome kita pernah, tapi tadi dijelaskan Mas Sofwan ternyata structure mengarahkan kita kepada apa yang mereka inginkan. Nah, menurut pandangan Mbak Dayu nih, dengan posisi middle power hari ini, keketuaan kita di ASEAN, seberapa besar potensi itu untuk mereform structure, mereform let's say di WTO, apakah di IMF begitu? Dipersilakan untuk Mbak Dayu, silakan Mbak. Oke, pertama saya atas nama Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Dr. Riza Nur Arfani pagi ini. Jadi saya ingin menyampaikan duka cita dan juga simpati pada keluarga. Kedua ini saya mau agak sedikit biar energinya naik ya. Sebetulnya Your Excellency kalau kita bicara Cinderella scenario sebagai feminis saya nggak suka. Kenapa? Karena Cinderella itu nunggu Prince Charming, padahal ada 2 bully. Jadi sebagai middle power, pilihan kita kalau kita menghadapi major superpower yang udah mulai bullying, apa sih pilihannya? Pertama, ya udah deh ikut salah satu. Join the cool gang, one of the bullies. Ya nggak? Side with US, side with China, side with whoever it is that is ini ya, powerful. Yang kedua, kalau kata anak-anak sekarang namanya the BOMAT scenario. BOMAT. Bodoh amat. Nah, tadi di sesi sebelumnya kita sudah mendengar adanya transactional diplomacy. Itulah BOMAT scenario ya. As long as we can defend our interests, it doesn't matter who we align ourselves with. As long as we get the projects, the loan, the investment, that's it. BOMAT scenario. Yang ketiga adalah, ini adalah skenario yang ideal. Cinderella nggak boleh tinggal diam. Cinderella harus aktif. Karena dengan dia sebagai middle power, dia punya mandat, dia punya amanah, dia punya harapan dari negara-negara berkembang lainnya. Kalau Cinderella dibully, mungkin ada yang lainnya tikus-tikus kecil yang sering diinjak yang punya harapan besar. Jadi Indonesia should have an active voice. Has it grown more confident? Apakah Indonesia sudah percaya diri? Sudah. Saya Pak Lutfi, yang sebenarnya yang profesor tuh cuma Sofwan doang. Jadi kalau kita bicara misalnya Indonesia di G20. Jadi salah satu legasinya Indonesia adalah pandemic fund. In the future, kalau terjadi pandemi global seperti COVID-19 lagi, paling tidak negara-negara berkembang akan punya akses terhadap dana, terhadap vaksin, terhadap teknologi. Bangga dong sebagai Indonesia, ya enggak? Itu adalah legasi kita ke dunia. We are the voice for the defenseless, the voiceless. Yang kedua kalau dari sisi ekonomi ya, sebetulnya apa sih yang diharapkan oleh Indonesia baik dengan berbagai forum yang diikuti oleh Indonesia. Situasi dunia ini adalah the world is growing in equal. Divide-nya apa aja sih? Tidak hanya dari sisi ekonomi, tapi dari sisi teknologi. The digital divide is growing bigger. Apalagi dengan adanya AI. Ya, people are going to be displaced dari sisi
misalnya pekerjaan dari sisi pengetahuan dan kesenjangan ini akan semakin melebar. Bagaimana posisi Indonesia? Forumnya seperti apa? Belum kita bicara soal perubahan iklim. Kita dengar kemarin, mungkin juga teman-teman kalau mengikuti sesi climate tadi pagi ya, posisi kita seharusnya adalah negara yang percaya diri dengan mengatakan bahwa kita punya hutan hujan tropis ketiga terbesar di dunia, we will defend this and the world has to rally behind us to support us. Karena ada banyak trade off tadi yang seperti disampaikan oleh Profesor Sofwan ya, ada banyak trade off. Dan itu harus ada mekanisme untuk memastikan kita ke arah sana. Belum kalau kita bicara transisi energi. Belum kalau kita bicara apa sih yang ingin disuarakan oleh middle power seperti Indonesia. Sebelum kita bicara soal energi bersih misalnya, kita harus bicara soal akses energi. Sebelum kita bicara soal kemajuan ekonomi, kita harus bicara inklusivitas. Dan kalau kita lihat India misalnya di keketuaan, di kepresidenan G20 sudah mulai bicara itu. Pertanyaannya, kalau kita Cinderella, kalau kita dibully, how do we fight back? Pilihannya tadi, apakah kita pakai forum multilateral yang sudah ada seperti WTO? Memadai nggak sih? Cukup nggak sih? Atau sudah obsolete, sudah tidak relevan? Kalau memang sudah tidak relevan, what are we doing in pushing for reform? What kind of reform? Has WTO represented our voice, the voice of developing nations? Jawabannya tidak. Kenapa? Mungkin karena cara dia bernegosiasi, mungkin dari sisi dispute settlement body, atau panelnya bekerja, mungkin dari artikel-artikel dan provisionnya, bagaimana itu adalah turunan dari produk-produk terdahulu di mana the bullies are dominating the conversation. Bagaimana dengan lembaga-lembaga pembiayaan yang ada? Apakah itu World Bank? Apakah itu IMF? Sekarang sudah ada AIIB, okay, we have an alternative. What about our voice there? Ya, apakah kita mau mekanisme pembiayaan yang sama itu tetap melakukan business as usual? Business as usual itu berarti apa? Berarti ada satu solusi yang dipikirkan entah di Washington DC sana. Aduh Pak Lutfi, tapi lulusan Amerika ya? Are you a graduate from the US? Oh, jadi this is nothing against graduates from the US, but the problem with the existing financial institution adalah ini ada satu solusi yang dipikirkan kadang-kadang out of touch with reality. Kadang-kadang tanpa partisipasi stakeholder yang ada di masing-masing negara. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita harus sebagai Cinderella juga membela negara-negara di Afrika yang mungkin menjadi korban-korban struktur yang ada saat ini, what are we doing to push for those reform? Atau bahkan lebih berani lagi, kita kan sudah punya Indonesian Aid ya. What are we doing? Gitu kan. Kalau kita mau pursue South to South cooperation, apa sih yang berusaha kita advokasi? Karena learning kita dari misalnya investasi di bidang pariwisata itu akan berbeda dengan yang sudah dilakukan oleh negara-negara maju. Karena kita melibatkan masyarakat, kita melibatkan budaya, dan seterusnya. Kemudian sebagai middle power, we cannot work alone. Jadi the choice of partners, who do we have strategic partnership with is also very important. Apakah mau dengan middle power lain? Kalau iya, siapa? Apakah Korea? How do we have the common interest and the common platform supaya suara-suara yang seharusnya kita advokasikan sebagai defender of the voiceless and defenseless, sebagai Cinderella yang melawan bullying ini juga bisa nanti bergema. Misalnya dalam kaitannya dengan Belt and Road Initiative gitu kan. Banyak yang komplain itu adalah debt trap. How do we advocate against that? Itu aja mungkin ya, mungkin bisa memantik diskusi berikutnya. Terima kasih Mbak. Saya mau ngomong dulu. Oh begitu, mau ditanggapi langsung Pak. Ini Mbak. Baik, boleh 1 menit boleh Pak Lutfi. Saya agak tersinggung ini. Ini saya ngomong Cinderella itu tadi ada yang protes. Dia bilang ini policy bodat tadi itu
BOMAT itu, ini diplomasi, BOMAT itu sama transaksional. Karena dianggapnya Pak Jokowi itu adalah diplomasi transaksional yang tidak tahu budi pekerti. Jadi saya tersinggung, saya bilang ini Pak Jokowi ini seperti Cinderella, sangat budi pekerti. Pertama kali ketika seluruh dunia menolak yang namanya pengungsi di seluruh dunia, itu yang orang Afrika, orang Arab terusir dari negaranya gara-gara orang kulit putih, Mbak. Itu yang menerima pengungsi itu namanya Joko Widodo orang Rohingya. At high sea ditolak. Itu bertentangan dengan hukum internasional. Yang menerima itu Cinderella, budi pekertinya baik. Masa kita terima BOMAT, Mbak? Bagaimana? Anda ini belajar dari Norwegia. Orang Norway itu, Bapak dan Ibu, mengiming-imingi Indonesia, suruh jangan potong hutan. Dia jual karbon, minyak sebanyak-banyaknya, janji sama Indonesia $1 miliar. Terakhir dia tidak kasih sama Indonesia. Dipikirnya kita grehon kali, Mbak. Anda belajar dari situ kali. Oke, baik. Begitu dong. Oke, kasih plus dulu teman-teman untuk. Aduh, Pak Lutfi. Oke, menarik Pak Lutfi. Ini budi pekerti ini. Baik, Pak Lutfi. Waduh, kacau ini. Terima kasih Pak Lutfi dan ketiga panelis kita menarik nih teman-teman. Norwegia benar? Hah? Binus, Pak. Norwegia apanya? Norwegia konsultan. Apa? Ya, Anda konsultan Norwegia, kali kasihnya salah. Dikasih nggak yang 1 miliar itu? Baru 150. 20 tahun janji 1 miliar sama Indonesia, tidak dikasih seperak budak ini. Aduh. Baik Pak Lutfi. Baik teman-teman semuanya hadirin, ini kita masuk ke sesi untuk ketiga panelis, satu pertanyaan untuk ketiga panelis. Menarik. Pak Lutfi meng-highlight berbicara soal tadi Cinderella, berbicara soal saya catch the point ini, Pak. Saya catch the point Pak Lutfi, berbicara soal Asia sebagai poros, lalu saya kaitkan dengan structure, lalu middle power. Mungkin lebih spesifik Pak Lutfi, ini berkaitan dengan Pak Lutfi yang pasti paham dengan perdagangan Pak. Tentang nikel dan polemik nikel dan kelapa sawit nih Pak. Ini seolah kayak tit for tat Pak, maksudnya kayak seolah ada kondisi nikel kita gebuk Uni Eropa dengan kita larang, tapi kita malah seolah digebuk balik nih Pak dengan terkait CPO kita. Nah, di era Pak Jokowi dikaitkan dengan structure, dikaitkan dengan posisi middle power, apakah strategi itu sudah tepat untuk memang membatasi dengan upaya kita membangun hilirisasi? Apakah memang sudah tepat untuk langsung strike kita tutup misalnya ekspor nikel dan kemudian bahkan sampai berujung kepada permasalahan di WTO? Menurut Pak Lutfi bagaimana pandangannya untuk strategi kebijakan Pak Jokowi? Dan ini berlaku untuk ketiga panelis. Ya, jadi gini, saya terus terang, saya ini kebetulan dapat 2 kali berada di kabinet di 2005, 2009, 2014, 2020, 2022. Saya terutama karena pengalamannya empiris. Saya juga jadi I'm surprised gitu. Jadi waktu tahun 2019 pertama kali secara strict pemerintah Indonesia menutup ekspor ore mineral untuk nikel. Akhirnya kita sudah berbicara undang-undang ore nikel itu dari 2014. Tapi akhirnya 2019 tutup. Bapak dan Ibu, pada tahun 2020, jadi setahun persis ditutup, 2020, jadi 2019 itu nilai ekspor ore itu $1 miliar. 2020 ekspor ore itu dijadikan value added-nya dalam bentuk stainless steel. Ekspornya menjadi $10,86 miliar. Jadi saya Desember 23 dilantik menjadi Menteri Perdagangan.
2021 itu ekspornya menjadi hampir 21 miliar dolar. Naik 96% setelah Cina memberikan duty safeguard 20%. Desember 2022 ekspornya naik menjadi hampir 30 miliar dolar. Ekspornya 69% balik ke Cina. Jadi begitu kita dapat surat cinta dari Eropa pada tahun 2021, saya sadar bahwa ternyata nilai ore kita, nilai kekayaan sumber daya alam kita ini memang luar biasa. Jadi waktu saya lihat target daripada ekonomi kita pada tahun 2045, bahwa kita akan menjadi negara keempat ekonominya di dunia, hanya satu tiketnya, satu resepnya, yaitu industrialisasi, basisnya adalah sumber daya alam. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Berarti terlihat bahwa, pause dulu teman-teman. Strike tegas bahwa Pak Lutfi memang mendukung strategi yang sangat orientasinya hilirisasi karena ada value added di situ. Ya. Baik Pak Lutfi, mungkin nanti akan ada pertanyaan kedua lebih lanjut Pak Lutfi. Mungkin langsung dilanjut dulu ke Mas Sofan terkait pertanyaan yang sama Mas. Ya. Sudah tepat apa tidak Mas? Ya, saya kira sebelum ke situ, karena semuanya komentar soal Cinderella, saya juga mau komentar soal Cinderella. Jadi yang penting dari Cinderella menurut saya adalah bukan soal Cinderellanya tadi pilihannya apa aja, tapi begini. Tapi bahwa dalam dunia nyata itu nggak ada ibu peri yang nanti datang kepada Cinderella gitu kan. Jadi apapun pilihannya, it is Cinderella's responsibility. Dan menjadi penting untuk si Cinderella itu dengan demikian mengambil keputusannya dengan kalkulasi yang benar gitu ya. Dan berkaitan dengan kalkulasi itu, nah saya kemudian menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya pilihannya tidak hanya tit for tat atau tidak hanya hitam putih. Misalnya kasus sawit atau nikel, ini menurut saya yang harus kita pikirkan ulang itu kadang-kadang kita memikirkannya sebagai hitam putih. Sawit misalnya, kita kemudian melihatnya hitam putih yang pro lingkungan misalnya mengatakan bahwa ya memang ini bermasalah gitu sehingga harus dilarang sawit gitu kan. Sementara di satu sisi ada yang mengatakan bahwa ini simply trade war dari Eropa. Tapi kalau kita lihat mungkin ada aspek-aspek yang kompleks dari itu gitu ya. Benar bahwa ada problem dalam tata kelola dalam beberapa aspek dan Indonesia is doing some initiatives to make it better, walaupun perlu lebih cepat. Tapi pada saat yang bersamaan betul juga mungkin ada dorongan yang didorong karena kepedulian pada lingkungan, tapi memang juga ada kepentingan-kepentingan dari rapeseed, sunflower dan seterusnya. Jadi penting untuk kemudian tidak keluar dalam kalkulasi ini ya dalam hitung-hitungan hitam putih gitu ya. Karena itu kalau jawabannya adalah langkahnya sudah benar atau tidak benar, jawaban saya jarang. Makanya kalau dosen kan kalau ngasih nilai nggak pernah ngasih 100 atau 0 gitu kan. Jadi pasti ada degree-nya. Kenapa ada degree-nya? Karena pasti ada benernya, tapi pasti ada yang kita juga tidak setuju dan mungkin ada hal-hal yang bisa diperbaiki. Dalam konteks ini saya juga melihatnya demikian. Misalnya nikel itu clear kebijakan yang saya personally setuju. Kan kalau pilihan konseptualnya spektrumnya dari liberal yang mengatakan bahwa kalau memang endowment kita itu kalau kita mau lakukan hilirisasi, mau lakukan ini itu terlalu costly, itu akan membuat alokasi sumber daya tidak efisien dan itu akan merusak pasar, dia akan membuat kita semua di seluruh dunia dirugikan karena produktivitas yang bisa kita dapatkan jadi lebih rendah.
Tapi kemudian di sisi lain ya yang ekstrim lain kan yang autarkis yang mengatakan bahwa ya kita kelola saja semuanya sendirian. Kalau menurut saya yang kita lihat secara personal melihat bahwa upaya untuk meningkatkan nilai tambah yang kita peroleh adalah kebijakan yang berada pada track yang benar. Dan to some extent menurut saya tercapai. Karena tingkat ekspor kan dari 6 juta dolar jadi sekitar 30. Nanti mungkin Pak Lutfi bisa memberikan angka yang lebih tepat. Tetapi ada peningkatan yang signifikan dalam ekspor nikel Indonesia karena penambahan nilai tambah tersebut, gitu ya. Problemnya adalah kemudian apa yang kemudian kita lakukan dengan ini? Dari peningkatan nilai tambah ini kita peroleh dari apa sih? Downstreamingnya memang berjalan, tapi downstreaming kita kemudian sangat tergantung pada misalnya satu aktor yang sangat besar, yang sangat penting dan punya leverage sangat tinggi di kawasan namanya Cina, gitu kan. Jadi walaupun ini pilihan yang diambil saat ini dan ada manfaat yang kita peroleh saat ini, kalkulasinya ya harus lebih komprehensif sehingga kita tidak kemudian menghadirkan ketergantungan baru dalam proses streaming ini gitu. Dan harus segera memastikan kita punya rencana yang lebih panjang. Dari hilirisasi itu kan kita meningkatkan nilai tambah dari satu tahap ke tahap yang Mas lain. Sofan, mohon maaf saya harus potong karena sudah dari tadi Kang Kiper kita sudah ini. Saya langsung lempar dulu ke Mbak Dayu, nanti mungkin melanjutkan yang interdependensi, yang dependensi. Silakan Mbak Dayu. Mempertimbangkan. Jadi kalau kita bicara diplomasi ekonomi ya, kan hilirisasi itu adalah salah satu cita-cita ya, salah satu tujuan. Bagaimana kita bisa mencapai hilirisasi itu dalam diplomasi ekonomi, kita harus berpikir bagaimana investasi itu mendukung hilirisasi. Jadi investasi baik dari sisi teknologi, investasi dari sisi ini ya, dari sisi skill itu juga penting. Kemudian yang kedua dari sisi tata laksana atau governance dari investasi ini, kita juga harus berpikir skema pembiayaannya seperti apa. Karena jangan sampai dari skema pembiayaan dan dari nanti misalnya kemungkinan repatriasi ya, profit ataupun laba, itu nanti yang ada modalnya dan keuntungan atas modal itu lari ke luar negeri. Jadi hilirisasi memang harus kita dukung karena dari sisi value added, dari sisi revenue, dari sisi skill, dari sisi lompatan kita keluar dari middle income trap, hilirisasi itu adalah sesuatu yang sifatnya mutlak gitu. Baik, terima kasih Mbak Dayu. Aplaus dulu teman-teman semuanya. Ini kita diskusi seperti dikejar-kejar oleh waktu, tapi mau kita betul sebenarnya harus lebih dalam lagi nih sebenarnya Mbak Dayu. Mungkin satu lagi izin, satu lagi tapi nanti sekaligus saya ke Q&A dan closing statement, bisa begitu Pak ya, untuk bertiga. Saya ada satu hal yang masih mungkin perlu kita elaborasikan berkaitan tentang tadi. Mas Sofan menariknya ke dependensi, mungkin Mas Sofan catch my signal. Karena memang saya tariknya memang tadinya pengen ke ketergantungan. Nah dalam konteks ketergantungan ini mungkin karena sesuai dengan tema dari kegiatan EPCRI tahun ini, karena dalam masa transisi politik dengan the next leader, harapan, nanti mungkin ini sebagai closing statement ya Pak ya, harapan leaders ke depan untuk keluar dari plenty paradox. Karena ada, Tom Tettenberg mengatakan bahwa satu negara dengan resource besar justru itu adalah mendatangkan kutukan. Menimbulkan kutukan bagi negara itu. Apa itu kutukan? Diversifikasi menjadi lemah. Lalu kemudian negara menjadi seolah berperilaku seperti broker datangin investasi. Ini Tom Tettenberg, bukan kata moderator, Tom Tettenberg Pak. Jadi bagaimana the next leader to escaping. Stiglitz sudah ada bukunya tentang escaping natural resource curse. Ini pernah terjadi juga di Belanda, di Dutch disease. Jadi mohon ini keep nanti di closing statement, the next leader. Siapa the next leader yang mampu membawa Indonesia dari ketakutan kita tadi tentang struktur atas ketergantungan dalam perdagangan maupun investasi. Baik, sebelum dijawab satu aja, one question, mangga, paling cepat. Silakan Mas, ini langsung aja atau ada mic yang bisa? Atau berdiri? Oh ada, silakan. Diperkenalkan namanya aja dari lembaga mana? Hi, thank you, honorable guest and speaker. My name is nama saya Iza. Day jobnya bikin scorecard sebenarnya, tapi pakai AI buat perbankan. So different topic. Nah, I really appreciate tadi narasi dari Pak Lutfi
terkait dengan Thucydides trap gitu kan. And kalau kata Bapak tadi 2000 tahun terakhir itu selalu cuma 4 ya Pak yang nggak konflik. 500 tahun terakhir sih selalu konflik gitu. The rise of the Dutch, the rise of the UK, and then the emergence of the US, right? So in conjunction with the current trajectory ini Pak, sekarang kan kalau US General sama political analyst di US udah pada bilang war is imminent, 2025, 2027, right? Dan tadi Bapak bilang bahwa kita udah bikin economic interdependence nih sama China, sama US supaya kita nggak ditinggalin, gitu kan? Pertanyaannya gini Pak, if it broke out, kan, the war is broke out in the Pacific gitu, kita kena spill over, gitu Pak. Pertanyaannya apa rencana kita Pak to according to historical precedent gitu ya Pak, the US win big in the World War II gitu kan. Kita bisa nggak ya play similar role kayak gitu with our current economic diplomacy muscle? Pertanyaan itu yang pertama Pak. Nah mungkin yang kedua tadi disampaikan oleh Bu Dayu, we are the voice of the voiceless, etc. etc. I was wondering gitu, I'm an engineer, so I know nothing about public policy ya. What is our capital ya? I mean, the US can simply say that they can speak soft and carry a big stick, right? They have millions of F-35, Pak, 5th gen fighter jet generation. Itu bisa dideploy di Pacific di seluruh dunia. Kita tuh apa ya modalnya? Itu my plain question. Thank you. Baik, terima kasih. Tertuju ya, aplaus dulu teman-teman. Saya langsung lemparkan mungkin permintaannya Pak Lutfi menjawab pertanyaan dari Mas penanya dan sekaligus tadi ditutup dengan closing statement escaping from the paradox plenty atau plenty paradox atau natural resource curse. Nanti mungkin ke Mas Sofwan untuk closing statement sekaligus dan nanti juga ke Mbak Dayu. Saya persilakan pertama ke Pak Lutfi dulu. Silakan Pak. Okay. I'm not a war expert. And kalau sampai terjadi perang, the arguments of Pak Prabowo to the Commission 1 at the DPR went right. And he asked for, I don't know, 8 squadron or something like that. And we didn't get the F-35 because when he went to the States, that's what the first question he asked. And we only got the F-15, which is, I think it's the 4th generation, if I'm not mistaken, the 3rd generation, if I'm not mistaken. So let's not talk about that. And let's work, let's be diplomat, and let's avoid the war. And let's make a successful the century of Asia. Nah, saya kalau mau ditanya sekarang about the resource, the curse of the resources, I've heard so many things about this campaign of 2024, and one candidate already spoken out loud about the value additions against value additions. The value income trap only happens once in our lifetime. The demographic bonus ends in 2038, at the very best in 2040. If it ends, kalau itu berakhir dan kita tidak mencapai 12.600, maka kita tua sebelum kaya, maka terimalah nasib itu semua. Baik. Jangan percaya. Saya minta maaf ya Pak Profesor. Don't believe the Japanese, don't believe the Europeans, don't believe the Norwegians. They are bullshit.
Menarik. Percaya sama kita. Saya percaya Pak Jokowi. Begitu beliau bilang mau pindah ke ibu kota, saya tahu angkanya. Begitu beliau bilang percaya middle income trap, saya tahu angkanya. Begitu dia bilang industrialisasi, saya tahu angkanya. Saya bilang kepada Anda semua, cari angkanya. Jangan percaya orang asing, jangan percaya orang lain, cari angkanya, percaya angkanya, pilih pemimpin yang benar, pilih pemimpin yang percaya industrialisasi, cari pemimpin yang benar karena kita mau menjadi negara maju. Percaya. Aplaus dulu untuk Pak Lutfi, aplaus dulu. Wah, meriah sekali. Closing sekaligus closing statement. Baik, saya berikan kesempatan untuk Mas Sofwan mungkin terkait pertanyaan closing sekaligus. Saya kira kita memang harus percaya pada diri kita sendiri, tapi kepercayaan pada diri sendiri itu dia didasarkan pada tadi, mari kita lihat angkanya, mari kita lihat datanya, dan kita bandingkan. Karena itu tadi kalau Pak Lutfi menyampaikan cari angkanya gitu ya, mari kita cari sama-sama dan kita bandingkan ya. Jadi mungkin ada yang mengatakan oh angka-angkanya bagus, ada yang mengatakan angka-angkanya jelek. Kita lihat dan kita bandingkan dan kita coba dengan independen lihat mana yang lebih masuk akal gitu kan. Jadi yang saya ingin sampaikan begini, kita itu berada di dalam persimpangan sejarah yang sangat penting. Sistem internasional itu terdiri dari 3 pilar. Pertama, interstate system. Kedua adalah global economic system, sistem ekonomi global. Dan yang ketiga adalah ecological system. Satu guncangan di satu pilar itu bisa menghancurkan stabilitas global. Perang dunia pertama terjadi karena pilar pertama, interstate system, hancur karena Consort of Europe tidak stabil. Kemudian kedua, gagal karena gold standard nggak bisa dibangun kembali, sistem ekonomi global turun, perdagangan anjlok separuh pada saat yang bersamaan dengan perubahan dalam distribusi kekuatan internasional. Hari ini kita menyaksikan instabilitas di ketiganya sekaligus. Interstate system tidak stabil karena ada pergeseran kekuatan internasional, ya. Amerika Serikat mengalami relatif decline, ada rise of China, pertumbuhan oke lah. Tapi problemnya adalah ketiadaan keadilan di sana kan. Karena itu kemudian menjadi penting untuk melihat kenapa republik ini didirikan. Ada 4 kan. Melindungi seluruh tumpah darah dan segenap tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, saya kira panduan kita cukup jelas, kesempatan kita terbatas, seperti tadi disampaikan oleh Pak Lutfi, waktunya terbatas, tetapi kita yakin kita adalah orang-orang yang dalam situasi keterbatasan itu selalu bisa membalik sejarah. Orang dulu nggak yakin Indonesia bisa merdeka. Bung Karno ditanya apakah ketika debat soal kapan Indonesia merdeka di BPUPKI, kita ini rumah sakit saja masih dikelola sama Belanda gitu kan. Mau merdeka sekarang ngapain? Tapi Bung Karno mengatakan bahwa kemerdekaan itu tidak menunggu kayak kita punya rumah, punya kasur yang mentul-mentul dulu. Gitu. Tetapi kita merdeka dulu dan kemerdekaan itu akan menjadi jembatan emas. Karena dengan merdeka kita memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan kita sendiri. Dan saya kira ini yang paling berharga buat kita hari ini. Kita adalah negara yang cukup besar untuk kemudian menentukan pilihan kita sendiri. Karena kita bukan negara yang sangat kecil sehingga semua tindakan kita didikte oleh negara-negara besar. Kita bukan negara yang sangat raksasa sehingga bisa mengatur sistem internasional untuk tunduk pada keinginan kita sehingga kita dikonstrain oleh sistem internasional juga. Tapi kita cukup besar untuk menentukan pilihan-pilihan kita di tengah dunia yang sedang berubah. Sehingga kalau kita ini nyusruk, itu karena kesalahan kita sendiri memilih nyusruk gitu kan. Jangan nyalain orang.
Kalau kita memilih untuk kemudian maju, ya itu pilihan kita sendiri. Maka mari kita lihat, dan saya kira satu hal yang sangat penting adalah kepentingan nasional harus jadi panduan, tapi yang paling penting dari kepentingan nasional itu bukan sesuatu yang netral. Dia adalah sesuatu yang contested. Dia pasti dipertarungkan oleh kelompok-kelompok di dalam negeri. Maka pastikan rakyat dan kepentingan rakyatlah yang menjadi panduan dalam menentukan kepentingan nasional. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Mas Sofwan, kasih plus dulu. Langsung kepada Mbak Dayu boleh untuk sekaligus menjawab tadi dari Masnya dan closing statement terkait pertanyaan dari moderator. Oke, jadi kenapa Indonesia itu percaya diri dan seharusnya percaya diri, dan kenapa kita harus jadi pemimpin global? Satu, kita punya jumlah penduduk, dan tadi betul ya, we have demographic dividend. Jadi nggak cuma kita punya jumlah penduduk yang sangat banyak, kita punya emerging middle class, tapi kita juga punya penduduk muda yang produktif. Jadi teman-teman di depan ini adalah masa depan, bukan hanya masa depan Indonesia, tapi masa depan dunia. So a round of applause for all of you here. Yang kedua, we have the economic size. Memang kalau dari sisi GDP masih rendah, tapi bayangkan itu dikalikan dengan jumlah populasi, dikalikan dengan potensi ekonomi, dikalikan dengan aset, maka we have the size. We also have the political influence. Dengan kita pernah menjadi presiden G20, ketua di ASEAN, kita menjadi middle power yang growing more active and confident. Pertanyaannya adalah, how do we capitalize the influence? What are we doing from here? Jadi kalau dari sisi diplomasi ekonomi untuk Indonesia, one, we need to negotiate on better terms, be it investment ya, condition of investment. Investasi seperti apa sih? Kalau kita tujuan utamanya adalah hilirisasi, we have to think of this in a more strategic and comprehensive way. Berarti kebijakan domestik juga harus bisa mendukung. Kalau dari sisi financing, bagaimana dengan profit sharing? Bagaimana dengan structuring? Bahkan kita mulai berpikir kalau ada proyek-proyek strategis yang didanai oleh luar negeri, mungkin nggak sih kita punya mekanisme yang cukup canggih di mana di belakang ownership itu juga bisa dibikin public, di mana nggak cuma negara host country yang bisa dapat ownership juga, tapi juga masyarakat secara terbuka. So we need to be creative in that sense, becoming a middle power. Kenapa? Karena it is important for us not only to save us, ya, to save ourselves, not just Cinderella ya, to save ourselves, the country and the world, not only today but also the future. Gitu mungkin ya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang terima kasih. Bisa kasih applause yang meriah kepada ketiga panelis kita, teman-teman. Ya. Saya sudah diperingatkan oleh timekeeper, ini membawa kita ke ujung sesi. Apapun yang disampaikan oleh moderator adalah membuat diskusi ini menstimulan kita, anak muda yang berpikir kritis. Jadi bukan dalam maksud ingin menyudutkan atau mendiskreditkan sesuatu dalam sikap berpolitik, dalam suatu pandangan atau kelompok, bukan. Tapi biarkan kita bebas dalam berpikir, biarkan kita memang merdeka sejak berpikir. Jadi perbedaan itu harus kita hadapi. Saya tidak berani menyimpulkan diskusi kita, biarlah dia menggantung agar kita masih bisa mencari kebenaran yang sesungguhnya menurut hati dan nurani kita. Saya rasa sekian, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bu. Kita mau memberikan sedikit little